Hai teman-teman, saya Dr. Cici dan selamat datang di channel saya. Hari ini saya ingin bahas tentang ADE, Antibody Dependent Enhancement, atau yang lagi rame intinya kayak divaksin malah jadi lebih parah, lagi sakit gitu. Untuk video kali ini saya bakal lebih banyak pakai bahasa-bahasa yang kedokteran banget, technical banget. Teman-teman tolong bersabar, kalau misalnya teman-teman mau langsung summary-nya aja, teman-teman bisa langsung skip ke akhir video, nanti aku tahu kesimpulanku kayak gimana terkait ADE ini. ADE sendiri seperti yang tadi saya udah bilang, Antibody Dependent Enhancement. Ini singkatnya adalah suatu kondisi di mana antibodi yang tugasnya untuk melawan virus, untuk menghancurkan virus, ternyata malah membantu virus sehingga menimbulkan kerusakan dan penyakit yang lebih parah daripada yang seharusnya. Membantunya dalam bidang apa? Salah satunya dalam replikasinya, sama nanti efeknya bisa semakin luas. Sebenarnya teman-teman, concern terhadap ADE ini sudah ada cukup lama, bukan cuma waktu saat COVID ini aja. Cuma mungkin teman-teman baru pernah dengar di saat COVID ini. Virus-virus yang lama udah ada kayak FIPV atau Feline Infectious Peritonitis Virus. Ini penyakitnya pada kucing. Nah, itu juga hal ini disebabkan oleh karena ADE juga, infeksinya jadi semakin parah. Atau yang lain seperti SARS, MERS, ketika development vaksinnya pun ADE sudah diperhitungkan waktu itu. Dan yang paling terakhir, yang paling baru adalah ketika vaksin dengue atau vaksin demam berdarah. Teman-teman pasti pernah dengar, sempat ada isu yang cukup kurang enak karena setelah divaksin ternyata malah beresiko semakin parah penyakitnya. Sabar, nanti saya bahas, saya jelasin. Nah, karena sekian banyak kasus-kasus ADE ini, maka ADE itu sebenarnya salah satu standar wajib teman-teman ketika dilakukan uji klinis vaksin atau pengembangan vaksin. ADE ini wajib banget dipantau. Oleh karena itu, kondisi ADE ini merupakan salah satu kayak indikator wajib gitu loh ketika melakukan pengembangan vaksin. Pasti dipantau dengan sangat ketat. Apa efek-efek yang bisa terjadi? Salah satunya ya ADE ini. Kalau teman-teman penasaran uji klinis vaksin kan ada 1, 2, 3, dan lain-lain ya. Tahapan-tahapannya itu apa aja sih yang dibahas? Teman-teman bisa langsung klik video di sini. Aku udah jelasin. Link juga aku akan taruh di deskripsi supaya kalau teman-teman mau cek, langsung aja cek. Nah, sekarang aku akan jelasin sedikit sih gimana prosesnya ADE ini terjadi. Oke, awal mulanya adalah ketika antibodi berikatan dengan si virus. Setelah berikatan dengan virus ini akan terjadi aktivasi dari Fc reseptor. Teman-teman perhatikan ya, ini yang salah satu jadi kunci pentingnya, Fc reseptor. Antibodi dan Fc reseptor ini akan membantu si virus untuk masuk ke dalam sel. Normalnya sel ini salah satunya sel-sel imun ya, terutama makrofag, monosit ya, tugasnya adalah untuk fagosit si virus, untuk hancurin si virus. Tapi dengan kondisi diperantarai dibantu dengan antibodi dan Fc reseptor ini, si virus malah bisa masuk ke dalam selnya, makrofag, dan malah bisa replikasi di sana. Makin banyak. Jadi bukannya mati, tapi malah jadi banyak. Sebenarnya proses ini sendiri tidak bisa serta-merta langsung terjadi hanya karena Fc reseptornya aja. Enggak, teman-teman. Tapi ada luar biasa sih, kayak tubuh kita itu sudah didesain ada backup plan-nya gitu jadinya. Jadi misalnya kayak Fc reseptornya aktif, tubuh akan langsung keluarin proteksi-proteksi antiviral lainnya seperti interferon ya. Ada juga istilah juga interferon stimulated gene atau ISG. Ya, itu semua akan berusaha untuk membunuh virus yang sudah ada masuk di dalam makrofag atau monosit ini. ADE bisa terjadi apabila si virus pun ternyata mengalami mutasi, teman-teman. Nah, ketika virusnya bermutasi, maka dia akan dengan mudah bisa mengalahkan si interferon. Dia bisa menghancurkan ISG-nya sehingga tidak akan terjadi proses inhibisi atau penghambatan dari si interferon terhadap replikasi virus. Akibatnya kalau ini dibiarkan terus lama ya jelas replikasi virus jadi banyak banget. Terjadilah ADE ini tadi lagi. Nah, proses ADE ini sebenarnya terjadi pada kasus vaksin dengue. Ya, pada kasus dengue itu cukup besar kan. Setelah divaksin ternyata antibodinya malah menjembatani, malah mengaktifkan Fc reseptor tadi. Ditambah dengan si virusnya ini, dan virus itu ada 4 serotipe ya dia. Nah, dan virus ini punya kemampuan evolving atau mutasi yang sangat baik gitu loh. Sehingga dia bisa menghancurkan interferon dan ISG-nya tadi itu. Akibatnya replikasi virus makin besar. Nah, ini akibat praktisnya jadinya seseorang yang setelah divaksin
malah semakin beresiko untuk kena demam berdarah yang parah jadinya. Karena ketika masuk demam berdarahnya langsung diperantarai antibodi, langsung replikasinya jadi lebih luas. Itu yang terjadi pada kasus vaksin demam berdarah. Ini tentunya waktu isu awalnya ya, kalau sekarang udah berubah lagi ya. Aku nggak tahu detailnya gimana, tapi yang jelas penggunaan vaksin demam berdarah yang sekarang sudah jauh lebih aman daripada yang saat pertama kali diluncurkan atau dikeluarkan itu. Oh ya, by the way teman-teman, kalau teman-teman dapat manfaat sesuatu, belajar sesuatu dari video ini, consider subscribe channel ini. Karena dengan teman-teman subscribe, teman-teman akan mendukung channel ini untuk lebih baik lagi. Like juga di bawah ya, jangan lupa. Nah, selain ADE, sebenarnya ada ketakutan lain yang itu namanya imunopatologi, atau kondisi di mana imunitas kita malah menyebabkan kita semakin berisiko kena ke penyakit-penyakit yang lain. Memang bukan si penyakit dari virus ini, tapi infeksi-infeksi lain tambah jadi lebih parah. Ini namanya imunopatologi. Nah, kalau imunopatologi biasanya disebabkan oleh karena ada antibodi dan antigen atau kita bilang virusnya ini yang saling berikatan. Ikatan dari kedua hal ini akan menyebabkan yang terbentuknya imun kompleks atau antigen antibodi kompleks. Nah, kompleks ini akan mengaktifkan yang namanya komplement. Nah, nantinya komplement ini akan masuk ke jalur-jalur komplement, di mana seharusnya sel-sel inflamasi itu bersifat melindungi sel daripada kerusakan, ternyata malah menyebabkan terjadinya pelepasan sitokin, kemokin, ya, yang sifatnya itu sangat banyak. Nah, sitokin, terus kemokin, mediator-mediator inflamasi ini sifatnya adalah proinflamasi, artinya semakin menimbulkan radang. Otomatis kalau terlalu banyak, maka radang yang terjadi, inflamasinya akan semakin hebat. Kerusakannya makin parah. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan badai sitokin. Bayangkan kalau misalnya tubuh juga punya infeksi yang lain, ya, yang nggak ada urusannya dengan si virus yang pertama ini, maka penyakit yang lain, infeksinya itu juga akan semakin parah, semakin hebat disebabkan oleh karena badai sitokin ini juga. Banyak saintis juga yang berpendapat mungkin ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada COVID, ARDS-nya itu loh, badai sitokinnya mungkin disebabkan karena jalur imunopatologi ini juga. Tapi belum ada buktinya, belum ada penjelasan secara pasti, mekanisme pastinya belum ada. Ini masih teori aja sifatnya. Nah, dari tadi saya ngomong soal ADE, imunopatologi ini sebenarnya bukan cuma khusus terkait COVID ya. Ini untuk semua penyakit virus pada umumnya. Ya, bisa terjadi pada SARS, pada MERS, pada demam berdarah, ya kan? Salah satunya juga pada FIPV tadi. Jadi banyak sekali. Cuma yang kali ini memang saya mau bahas spesifik terkait COVID. Karena sekarang kan vaksinnya lagi di-develop nih. Jangan sampai vaksinnya itu malah menyebabkan ADE dan imunopatologi tadi. Sebagai kesimpulan, ADE ini sendiri disebabkan oleh karena adanya antibodi yang ternyata malah memfasilitasi si virus. Masuk ke dalam sel, virusnya replikasi makin banyak, otomatis penyakitnya jadi semakin parah. Tapi nggak cuma di situ, disebabkan juga oleh karena mutasi dari virusnya tersebut. Mana mutasi virus ini dapat membantu si virus supaya tidak mudah untuk dihancurkan oleh interferon atau ISG. Di satu sisi juga ada kemungkinan yang namanya imunopatologi. Walaupun nggak terjadi ADE, tapi terjadi imunopatologi. Disebabkan oleh karena kompleks dari antigen sama antibodi yang masuk ke jalur komplement dan reaksinya malah menimbulkan produksi mediator-mediator inflamasi yang cukup banyak. Akibatnya, ya jelas, badai sitokin, inflamasinya jadi luas. Baik ADE sama imunopatologi ini juga nggak semata-mata antibodinya saja seperti yang bilang, tapi juga ada peranan virus di sana. Umumnya teman-teman, kasus ADE ini terjadi pada virus-virus yang mentarget FC reseptor, seperti yang tadi saya sebutkan. Ya. Nah, untuk COVID-19 gimana? COVID-19 sejauh ini ya, nggak tahu ke depannya mungkin ada pengembangan baru dan lain-lainnya. Tapi sejauh ini yang ditarget adalah ACE2 reseptor, bukan FC2 reseptor. Jadi, teori terhadap ADE ada teorinya, tapi kalau sampai sekarang buktinya belum ada sama sekali. Fakta orang yang mengalami ADE karena COVID itu belum ada. Ya, baru teori-teori nih. Bottom line teman-teman, saya cuma mau ngomong bukan soal anti vaksin sebenarnya, tapi vaksin COVID memang kita harus pantau dengan baik. Terus pastikan keamanannya jelas, terus efek-efek simpang dan efek sampingnya tidak berbahaya. Resiko ADE ini bisa ditekan serendah mungkin. Karena kalau misalnya sampai vaksinnya bisa beresiko menimbulkan ADE,
ya kemungkinan resikonya akan jauh sangat besar gitu. Populasinya kan banyak yang harus divaksin, resiko sakitnya malah jadi lebih besar. Jangan sampai kasus vaksin untuk COVID itu terjadi mengulang kejadian vaksin demam berdarah. Thank you teman-teman sudah nonton, segitu aja videonya. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Consider subscribe juga kalau teman-teman mau dukung channel ini jadi lebih baik lagi. Sudah nonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.